Shalom Ibu, Shalom juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa bertemu lagi dalam perkuliahan hari ini. Khususnya hari ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai budaya kerja dalam perspektif iman Kristen, anggota. Saya sendiri Hesron, NIM 2205010059, dan rekan saya Richard, NIM 2205010040. Kita mulai teman-teman pendahuluan. Budaya kerja dalam perspektif iman Kristen. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1. Sebagai pencipta, ia adalah Allah yang berdaulat, juga Allah yang memelihara kelangsungan hidup ciptaannya. Manusia juga diciptakan di dalam kebenaran yang orisinil, pengetahuan yang benar, dan kesucian. Namun, kesempurnaan ini menjadi hancur ketika manusia memilih memberontak terhadap perintah Allah. Manusia sering terjebak dalam kesalahan, bahkan dengan mengerikan merancang bangunan sebuah kejahatan. Hal ini berpengaruh pada cara pandang manusia terhadap kerja. Sehingga selama berpuluh-puluh tahun manusia bekerja namun tidak mengerti makna kerja itu dengan benar. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa namanya orang hidup ya harus kerja. Ya, kalau tidak kerja ya mati. Dan nasib manusia ya seperti itu karena sudah ditakdirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa bekerja adalah sebuah kesukaran atau hukuman. Jadi untuk memperbaiki kesukaran itu, mereka harus berusaha menguasai diri. Ada yang berdoa dan bertapa. Hal ini diyakini sebagai usaha untuk menguasai diri agar tidak terbeban dengan pekerjaan itu. Ini salah satu contoh yang salah dalam menilai pekerjaan itu. Sehingga orang menilai bekerja dari sisi yang salah, bahkan kerja cenderung dikaitkan dengan hal negatif. Seolah-olah kerja adalah sebuah hukuman dan kutukan dari Tuhan yang harus diterima dan dijalankan walaupun dengan terpaksa. Karena banyak orang memahami kerja secara salah, sehingga hal ini menjadi momen yang pas untuk kita sebagai orang Kristen untuk memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya kerja adalah amanat dari Tuhan itu sendiri. Namun pertanyaannya untuk kita teman-teman, apakah kita sebagai orang Kristen sudah benar-benar memahami makna bekerja tersebut berdasarkan Alkitab? Kita lanjutkan teman-teman. Nah, pandangan-pandangan umum tentang bekerja. Satu, pandangan pertama ini mengatakan bahwa bekerja sebagai hukuman. Beberapa kelompok orang beranggapan bahwa bekerja adalah sebuah hukuman atau kutukan dalam hidup manusia. Hal ini dianut atau dicetuskan oleh para filsuf Yunani kuno. Bekerja dipandang sebagai suatu nasib yang tidak bisa dihindari yang diberikan oleh para dewa. Pandangan ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani kuno, melainkan dianut juga oleh sebagian orang Asia. Brownlee menjelaskan hal senada, bahwa dalam pandangan tradisional Jawa, kesukaran hidup dapat diatasi bukan dengan bekerja keras, tetapi dengan menguasai diri atau bertapa, teman-teman. Mereka bertapa untuk mendapat ketenangan batin dan kesatuan dengan alam. Jadi, bagi mereka, karena bekerja adalah sebuah hukuman, maka mereka harus berusaha untuk menjadi seperti dewa agar terhindar dari pekerjaan, sebab dewa tidak bekerja. Nah, teman-teman, berdoa dan bertapa adalah cara terbaik untuk menghindari pekerjaan. Pandangan kedua, teman-teman, bekerja bersifat duniawi. Nah, pada abad pertengahan ada kelompok orang yang mengatakan bahwa bekerja adalah salah satu hal yang bersifat duniawi. Hal ini juga dianut oleh gereja saat itu. Yang mempopulerkan pandangan ini adalah salah satu teolog terkenal, yaitu Thomas Aquinas. Beliau berpikir secara dualisme yang membedakan pekerjaan menjadi dua hal, yaitu grace versus nature.
Grace adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang-bidang rohani, seperti pelayan-pelayan Tuhan, atau orang-orang yang membiara dan nurture adalah orang-orang yang kerja di bidang lain seperti pekerja kebun, guru, dan sebagainya. Jadi pandangan ini beranggapan bahwa dosa hanya menyerang aktivitas-aktivitas duniawi, sedangkan yang lainnya tidak. Pandangan ini secara luas diterima dalam waktu yang cukup lama. Menanggapi hal ini, Eka Dharma Putra mengatakan, pandangan seperti ini yang memisahkan kegiatan rohani dengan yang duniawi telah menciptakan perilaku kehidupan ganda yang memisahkan iman dan kerja di lingkup bisnis. Mengkaitkan kerohanian dan agama hanya dengan kegiatan gereja dan mengabaikannya dalam praktik bisnis sehari-hari pada hari-hari lainnya dari Senin hingga Minggu. Kita lanjutkan teman-teman. Pandangan ketiga, manusia adalah pekerjaan. Nah, Karl Marx menjelaskan bahwa manusia secara keutuhan adalah bekerja. Ia menempatkan pekerjaan sebagai realisasi diri. Ia meyakini sungguh-sungguh pencapaian kenyataan manusia yang sepenuhnya hanya bisa terjadi melalui pekerjaan. Karena dari bekerja manusia melahirkan dirinya. Jadi, dasar dari kehidupan manusia adalah bekerja. Ia beranggapan bahwa bekerja tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan agama. Sebab manusia harus bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Jadi orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang mau melarikan diri dari tanggung jawab sebagai makhluk yang seharusnya bekerja. Mereka menggunakan agama sebagai tameng untuk melindungi diri. Jadi teman-teman ada 3 pandangan umum tentang bekerja ya. Tadi kita sudah melihat pandangan-pandangan umum mengenai bekerja. Sekarang kita akan melihat bagaimana bekerja dalam perspektif iman Kristen. Pertama, bekerja adalah karakter Allah. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menjelaskan bahwa Allah adalah pekerja. Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Selanjutnya dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Allah kita adalah Allah yang terus bekerja sampai saat ini dan seterusnya. Kedua, bekerja adalah perintah Tuhan yang baik. Bekerja sebagai panggilan hidup dapat dilihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja dan manusia pun menerima tugas itu dengan baik. Keharusan manusia untuk bekerja berkaitan erat dengan perintah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Sehingga kerja bukanlah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Perintah bekerja sudah diberikan sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa, teman-teman. Jadi, kerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perintah dari Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja. Bekerja itu sendiri bukanlah suatu kutukan, itu merupakan bagian dari rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari di Taman Eden. Jadi teman-teman, bekerja juga bukanlah sebuah pilihan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bekerja adalah keharusan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus mengatakan hal ini bukan kepada orang-orang yang tidak punya pilihan ya, untuk tidak bekerja seperti orang-orang sakit, lanjut usia, atau cacat. Nah, perkataan Paulus ini mengindikasikan bahwa sebagai orang-orang yang bisa bekerja, tidak ada pilihan lain kecuali bekerja. Aturan ini berlaku bagi orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja, yang terlalu malas, terlalu rewel memilih, atau terlalu tidak bisa diandalkan. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita sudah melihat bagaimana perspektif umum tentang bekerja, perspektif iman Kristen tentang kerja, dan
Sekarang kita masuk di tujuan bekerja. Pertama, tujuan bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi, tujuan orang Kristen bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup karena setiap orang harus makan dan minum untuk bisa terus melanjutkan hidupnya. Kedua, teman-teman, tujuan bekerja agar tidak membebani orang lain. Tujuan bekerja adalah agar tidak membebani orang lain. Dengan bekerja kita mampu mencukupi setiap kebutuhan kita sehingga tidak bergantung pada orang lain dan tidak menjadi beban bagi mereka. Selanjutnya, tujuan bekerja adalah agar bermanfaat bagi orang lain. Dengan bekerja, teman-teman, kita dapat menghasilkan sesuatu, bukan saja untuk diri kita sendiri, melainkan bisa membantu kesulitan orang lain juga. Selanjutnya, tujuan bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan akhir bekerja adalah untuk Tuhan. Karena dengan bekerja, kita menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang sadar akan keberadaan kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, segambar dan serupa dengannya. Dari semua yang kita kerjakan, kita harus mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, dengan kita bekerja, kita telah menaati mandat budaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lanjut. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Tidak ada alasan untuk orang Kristen tidak bekerja. Sebab Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang senantiasa bekerja. Dia tidak berhenti bekerja sampai sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya ia akan terus bekerja. Karena itu, orang Kristen harus bekerja sebab kerja bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Jangan lagi menganggap bahwa bekerja adalah hukuman, teman-teman. Bekerja adalah sesuatu yang jahat dan bekerja adalah pemaksaan. Namun bekerja sesungguhnya adalah desain Allah bagi ciptaannya yang mulia, yaitu manusia yang adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, Alkitab secara jelas menjelaskan bahwa bekerja adalah sebuah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki sebagai ciptaan di mana Allah Sang Pencipta juga digambarkan sebagai sosok yang bekerja. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menjelaskan bahwa Allah adalah pekerja. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi, teman-teman, Tuhan kita, Allah kita, bekerja sampai sekarang. Karena itu, sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen harus bekerja. Sekian yang kami sampaikan, teman-teman. Untuk teman-teman yang lain mungkin pemaparan materi kami hari ini tidak jelas. Silahkan bertanya. Ada yang mau menambahkan, silahkan saya persilahkan untuk teman-teman semua memberikan masukan-masukan yang positif kepada kami. Terima kasih.